meninggi al-mumin kan ya. Jadi nikmat anugerah luar biasa ini. Cuman Allah tidak berikan dalam bentuk fulus. Allah berikan konversikan dalam bentuk yang lain. Oleh karena itu jangan ragu untuk terus berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih saudara, di dalam hadis Nabi menyatakan ada lagi doa yang dikabul oleh Allah dalam bentuk pengalihan yang lain, yaitu dalam bentuk investasi. Bapak Ibu, doa yang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat muslimin muslimat, qaimin qaiman jamaah qiyam Ramadan Masjid Jami' Al-Mu'min yang sungguh sangat saya hormati, yang sungguh sangat saya muliakan. Mudah-mudahan jamaah sekalian selalu mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Iman dan takwa kita semakin mantap. Amin. Allah menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, memberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak untuk ibadah kepadanya, dijauhkan dari musibah, petaka dan bencana, dan nanti kita wafat husnul khatimah, selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang ke-24 ini judul kuliah Ramadan kita adalah 4 janji Allah di dalam Al-Quranul Karim yang apabila kita melakukannya maka Allah akan memberikan 4 hal pula kepada kita semua. Saya yakin tentu kita semua percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Oleh karena itu, mari kita lakukan 4 hal ini agar kita mendapatkan 4 hal pula dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumatkan bahwa seandainya kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka pasti Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kalian. Syukur nikmat akan mendatangkan tambahan-tambahan nikmat yang lain. Dan nikmat-nikmat itu teramat banyak apabila kita mau menghitungnya. Baik itu nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Nikmat yang langsung kita rasakan maupun yang tidak langsung kita rasakan. Nikmat zahir maupun nikmat batin. Begitu banyak Allah memberikannya buat kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam Bapak Ibu, dulu waktu kita lahir kita minta tidak sama Allah. Kita tidak pernah minta sama Allah. Allah memberikan nikmat agung buat kita semua, nikmat iman, nikmat Islam. Karena kita dilahirkan dari keluarga Islam, ibu dan bapak kita Islam, kemudian kita dididik secara Islam. Alhamdulillah kita berislam dan beriman. Ini tidak kita minta, tetapi kita harus mensyukurinya dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya.
insya Allah Allah akan tambahkan nikmatnya buat kita semua, termasuk yang kita minta pasti akan diberikan oleh Allah. Yang tidak diminta saja dikasih Bapak Ibu, apalagi yang kita minta. Yang setiap hari kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon ridhomu dan surgamu ya Allah. Ya Allah, aku mohon dijauhkan dari murkamu dan nerakamu ya Allah. Ini yang setiap hari selalu kita minta, terutama di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu, yang tidak kita minta saja Allah kasih, nikmat iman dan nikmat Islam. Maka iya yang kita minta tidak dikasih oleh Allah. Optimis Bapak dan Ibu, kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Namun yang perlu kita ingat, syukur itu terdiri dari 3 komponen. Tiga-tiganya ini harus kita lakukan. Yang pertama, syukur qalbi, syukur yang bersifat hati, bahwa fama bikum min ni'matin faminallah. Semua yang ada pada kita ini hanyalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha yang kita lakukan mah syariat aja. Sejatinya semuanya dari Allah. Usaha banting tulang Bapak Ibu, tapi kalau Allah tidak izinkan tidak akan berhasil. 90% kita usaha, 10% Allah tidak meridhoi, gagal urusan Bapak dan Ibu. 95% kita banting tulang, 5% Allah tidak mengizinkan, ambiar urusan. 1% kita berjuang, tapi 1% Allah tidak izinkan, amsyong Bapak Ibu. Pokoknya semuanya harus kita tanamkan di dalam hati. Fama bikum min ni'matin faminallah. Apapun semuanya adalah datangnya anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau begini nanti kita tidak sombong Bapak Ibu, tidak angkuh, tidak mentang-mentang, karena kita sadar semuanya datang dari Allah. Yang kedua, syukur qauli, yaitu syukur yang bersifat ucapan. Nah, ini terkadang Bapak Ibu, kebanyakan kita syukurnya di level ini, level syukur qauli. Karena setiap apa yang kita dapatkan, kita selalu berucap alhamdulillah. Apapun, dapat iman sedikit apapun, pasti kita bilang alhamdulillah. Sebetulnya belum cukup dan tidak cukup, kecuali harus dibarengi dengan yang pertama tadi. Semuanya datang dari Allah. Dan yang ketiga yang paling penting, yaitu syukur fi'li, syukur dalam bentuk aksi, syukur dalam bentuk perbuatan, syukur dalam bentuk amal. Alhamdulillah, kita masuk tanggal 24 Ramadan. Rasa-rasanya baru kemarin puasa Bapak Ibu, sekarang sudah tanggal 24 lagi aja. Oleh karena itu, jangan biarkan kesempatan anugerah Allah Ramadan ini sia-sia terbuang percuma. Harus kita syukuri dengan memanfaatkannya untuk terus berjuang, berjihad, melaksanakan puasa, qiyamul Ramadan, tilawatul Quran, sedekah, zikir, dan amal-amal soleh yang lainnya. Jangan sampai masjid malah ditinggal oleh jamaahnya, yang banyak malah pada datang ke mall. Ini Masjid Al-Mu'min mulai agak kosong. Kenapa? Masjid Al-Mu'min jamaahnya bukan ke mall, tapi lagi pada umroh. Amin, gitu dong. Umrohnya ke mall. Ini penyakit kaum muslimin dari tahun 1 sampai sekarang, entah sampai kapan. Ketika menjelang akhir-akhir Ramadan, maka masjid dan musola kembali ditinggalkan. Tiba-tiba saat bulan Ramadan tiba-tiba masjid dan musola menjadi lautan manusia. Tiba
tiba-tiba banyak orang yang sadar butuh pegangan Tuhannya. Pantun yang mengatakan es kelapa diminumnya seger. Cakep gitu dong. Aduh. Es kelapa diminumnya seger. Apalagi untuk berbuka puasa. Bulan puasa nggak boleh mager. Mari tingkatkan iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah berjanji, yaitu surat Ghafir ayat 60, Udu'uni astajib lakum, mintalah, berdoalah, maka akan aku kabulkan. Aku kabulkan apa yang kalian minta. Ini pasti tidak akan meleset janji Allah. Kalau seandainya meleset, bukan Allah yang salah. Mungkin ada syarat-syarat yang kurang dari kita semua. Entah konsumsi haram, entah perbuatan maksiat yang masih kita lakukan, entah kita melalaikan Al-Quran, entah hal-hal yang lain yang membuat doa kita terhalang sehingga tidak terkabul. Namun sebetulnya Bapak dan Ibu, insya Allah yakin terkabul. Asal kita rubah mindset kita. Paradigma kita, mindset kita, doa itu terkabul kalau ada duit sekarung jatuh di depan kita. Buk, itu doa terkabul tuh. Karena apa? Karena mindset kita nggak jauh dari duit. Dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Duit kok cuman sedikit. Jadi kalau bukan bentuk uang, kaya-kayanya bukan rezeki aja, saudara. Padahal kita bisa sholat taraweh, apakah ini bukan rezeki, saudara? Rizki besar, saudara. Kita bisa puasa, apa bukan rizki? Rizki. Kita bisa beribadah, apa bukan rizki? Rizki. Sehat walafiat, apa bukan rizki? Rizki. Suami yang soleh, istri yang solihah, anak-anak yang solehin dan solehat, apa bukan rizki? Rizki. Lingkungan yang bagus untuk iman kita, apakah bukan rizki? Rizki. Semuanya rizki, Bapak dan Ibu. Cuman karena bukan bentuk duit, kayaknya bukan rizki buat kita. Ibu mau Bu, di kantong kita ada duit 5M, nggak tanggung-tanggung. 5M, mau Bu ya? 5 ember. Tapi Bapak Ibu, hidung kita dimasukin selang, mulut kita dimasukin selang, dada kita ditusuk pakai selang, terus sampai mohon maaf kemaluan kita ditusuk pakai selang. Adanya di rumah sakit, di kantong duit ada 5M. Untuk apa itu uang 5M? Untuk bayar selang doang. Mending mana? Punya uang 5M tapi badan diselang di rumah sakit, daripada punya uang 5M tapi ada di Masjid Al-Mu'min. Mending di Al-Mu'min kan ya? Jadi nikmat anugerah luar biasa ini. Cuman Allah tidak berikan dalam bentuk fulus. Allah berikan, konversikan dalam bentuk yang lain. Oleh karena itu, jangan ragu untuk terus berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih saudara, di dalam hadis Nabi menyatakan ada lagi doa yang dikabul oleh Allah dalam bentuk pengalihan yang lain, yaitu dalam bentuk investasi. Bapak Ibu, doa yang kita sampaikan itu ada yang tidak dikabulkan, bukan tidak dikabulkan, bukan tidak dialihkan, tapi diinvest oleh Allah. Astabqi tayyibati, saya simpan kebaikan saya. Jadi nanti di akhirat Bapak Ibu kita bingung, malaikat ngasih pahala terus buat kita banyak banget. Mas, ini pahala sampean. Wah, dari mana nih? Ini Mas lagi. Wih, ini Mas lagi. Kaget kita. Ya Allah, ini kok banyak amat. Ini dari mana? Lalu malaikat berkata, inilah doa sampean yang dulu di dunia tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan merasa rugi kalau kita berdoa tidak dikabul, itu disimpan oleh Allah. Nanti kita nangis, saudara. Ya, coba doa-doa saya tidak dikabul di dunia, biar saja di akhirat. Nanti kita akan menyesal. Terus semangat berdoa. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hidup bermutu harus disertai dengan doa. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Habis doa nanti dapat berkah. 4 tambah 4 8. Kalau dapat berkat, gue makan.
8 tambah 8, 16. Habis makan nggak punya beras. 16 tambah 16, 32. Nggak punya beras, minta aja sama mertua. Mertua itu jawab, 32 tambah 32, 64. Lu minta sama mertua, pala lu bejat. Tetap doa semangat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semenit lagi, yang ketiga, nggak boleh kita lupakan. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Al-Baqarah 152, banyak-banyaklah Anda ingat Allah, Allah akan mengingat Anda. Anda bangga kalau diingat dan dikenal oleh Pak Lurah. Anda bangga kalau diingat oleh Pak Camat. Anda merasa orang penting kalau dikenal oleh gubernur. Anda merasa orang hebat kalau dikenal oleh Presiden Jokowi. Ketahuilah, ada yang akan mengingat Anda, yaitu pencipta Presiden Jokowi, pencipta gubernur, pencipta camat, pencipta lurah, yaitu Allah Rabbul Alamin, yang menciptakan alam beserta segala isinya. Apabila Anda banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat Allah, Allah akan mengingat kita semua. Dan yang terakhir, Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal 33, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab suatu kaum selama kaum itu masih banyak yang beristighfar. Kalau Nabi orang yang paling bersih hatinya, paling bagus akhlaknya, paling dicintai oleh Tuhannya, paling banyak pengikutnya, paling santun pembicaraannya, dan paling soleh amalnya, paling takwa orangnya, selalu beristighfar minimal sehari 70 sampai 100 kali. Bagaimana kita orang yang berlumuran dosa, harusnya banyak berapa kali kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur, mari kita berdoa, mari kita berzikir, dan mari kita beristighfar. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.